Bisa membalas kesetiaan sungguhnya yang berharga. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
kau pikirkan tentangku, tak tercela nilai-Ku. Sungguh indah. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau saat hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan memberi tema renungan kita pada saat ini adalah mencari damai. Kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, damai sejahtera adalah ketenangan batin di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu adalah rasa aman di dalam diri kita. Jadi, damai sejahtera merupakan kebutuhan, salah satu dasar kebutuhan manusia, dan itu yang dicari oleh setiap manusia. Manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok dipenuhi di dalam kehidupannya, tetapi salah satu yang dicari oleh manusia adalah damai sejahtera atau ketenangan di dalam kehidupannya. Dan kalau saat ini setiap manusia, bukan hanya di bangsa kita, tetapi di seluruh dunia menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, ini semua bisa menghilangkan rasa damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita manusia. Kita manusia di dalam menghadapi COVID-19 saat ini seharusnya damai sejahtera yang kita rasakan, tetapi dengan keadaan yang seperti sekarang yang kita hadapi saat ini, kita kehilangan rasa aman, kita kehilangan rasa ketenangan, kecemasan itu memuncul dalam kehidupan kita, bahkan kekhawatiran bisa menguasai kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita akan membuka ayat nas kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dua ayat ini kita akan baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kedua ayat ini adalah nasihat terakhir yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi mengalami kekhawatiran, jemaat di Filipi mengalami namanya ketakutan, kecemasan dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Kita tahu bagaimana pada waktu Rasul Paulus ditangkap, dipenjarakan di Filipi. Rasul Paulus dianiaya, didera, dan dimasukkan ke dalam penjara. Jemaat di Filipi merasa khawatir, merasa takut. Tetapi apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menasihatkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi bagaimana menghadapi, bagaimana menangani rasa kekhawatiran di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi? Rasul Paulus menyampaikan bahwa tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi pada saat ini kita akan sama-sama belajar bahwa kunci untuk mengatasi kekhawatiran hidup, kunci untuk mengatasi rasa kegelisahan di dalam diri kita, kunci untuk mengatasi rasa ketakutan di dalam diri kita adalah berdoa.
Mengapa kita harus berdoa? Doa, padahal Tuhan sudah tahu segala sesuatu karena Tuhan Maha Tahu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini bahwa berdoa, mengapa harus berdoa? Itu bisa menghilangkan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran dalam hidup kita. Karena yang Tuhan mau, Tuhan inginkan adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan mau dalam persekutuan, karena di dalam doa bukan sekedar tindakan meminta dan menerima saja. Di saat kita berdoa, itu bukan sekedar tindakan kita meminta kepada Tuhan dan kita menerima jawaban daripada Tuhan. Tetapi doa lebih daripada itu. Tadi saya katakan bahwa Tuhan menginginkan doa. Doa adalah suatu persekutuan kita dengan Tuhan. Doa adalah suatu hubungan. Jadi di saat kita berdoa, kita sementara membangun hubungan dengan Tuhan. Di saat kita berdoa, kita sementara membangun suatu hubungan yang kokoh dengan Allah, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Di saat kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita belum sepenuhnya mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita belum mengenal pribadi Allah bagaimana. Tetapi di saat kita berdoa, kita sementara membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sementara mengenal Allah secara pribadi dalam kehidupan kita. Di saat kita berdoa, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita akan semakin mengenal Dia. Kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Doa adalah percakapan kita dengan Allah. Percakapan pribadi kita dengan pribadi yang sangat mengasihi kita. Siapa itu? Dialah Allah yang kita kasihi. Di saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita sementara bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sementara berbincang-bincang dengan pribadi yang sangat mengasihi kehidupan kita. Doa, 3 huruf, D-O-A. Duduk, omong-omong dengan Allah, berbicara dengan Allah. Nah, di saat kita berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Allah, kita akan semakin dekat dengan Dia. Kita akan mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, kesusahan kita, kekhawatiran kita. Kita berbincangkan kepada Allah, kita sampaikan itu kepada Tuhan, yang kita tahu Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Maka saya percaya bahwa di saat kita memiliki hubungan semakin dekat dengan Tuhan, kita memiliki perbincangan, percakapan dengan Allah yang semakin harmonis, kita akan semakin mengenal Dia. Nah, kita lihat salah satu contoh, Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang besar. Dia adalah seorang raja yang kuat. Bahkan bisa dikatakan dia adalah raja, seorang pemimpin yang berhasil, seorang pemimpin yang sukses. Tetapi Daud tidak meninggalkan satu kata ini, yaitu doa. Di saat Daud menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya, di saat Daud mengalami ketakutan, di saat Daud mengalami kekhawatiran, yang Daud lakukan yang pertama adalah dia bercakap-cakap dengan Allah. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya buat? Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan berbicara kepada Daud. Nah, percakapan Daud ini membuat hati Daud merasa tenang. Dan itu membuat Daud merasa semakin dekat dengan Tuhan. Daud semakin dekat dengan Tuhan. Dan di saat Daud semakin merasa dekat, di dalam Mazmur yang pasal 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa? Karena Daud mengalami, Daud selalu di saat dia datang kepada Tuhan, Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu merespon apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dan Daud merasakan, Tuhanlah satu-satunya gunung batuku yang kuat. Hanya kepada Dia sajalah aku merasa tenang. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang
ke-62 Raja Daud mengajak kepada seluruh umat Tuhan, mari dekat dengan Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan sajalah kita merasa tenang. Bagaimana bisa dekat dengan Tuhan? Jalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Semakin berbanyak waktu kita untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Curahkan isi hati saudara, curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi keluhan kita sampaikan kepada Tuhan. Kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan kita. Doa merupakan percakapan atau komunikasi kita dengan Bapa kita di surga. Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kita. Bagaimana hubungan antara anak dan Bapa tidak ada batasnya, tetapi bagaimana kita harus ada keterbukaan di dalam diri kita. Kita terbuka dengan Allah Bapa kita. Di saat kita berdoa, kita terbuka, kita sampaikan keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Mungkin kesusahan kita, atau bahkan di saat kita kita jatuh dalam dosa, kita sudah melakukan kesalahan, kita sampaikan itu di hadapan Tuhan. Kita utarakan, Tuhan, saya sudah berbuat salah seperti ini. Saya percaya di saat kita menyampaikan kelemahan kita menyampaikan kemarahan kita pun, Tuhan tidak akan marah. Tetapi Tuhan akan mendengar apa yang menjadi keluhan isi hati kita. Tuhan adalah satu pribadi yang sangat baik untuk kita jadikan tempat curahan hati kita. Kita curhat kepada Tuhan, kita curhat kepada Allah. Dan kalau kita sering curhat kepada Allah, kita akan semakin dekat dengan Dia. Dan di saat kita dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa akan mengalir di dalam kehidupan kita. Mengapa Rasul Paulus sampaikan untuk mengatasi rasa kekhawatiran adalah doa? Karena dengan doa kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan doa kita akan menjalin hubungan semakin kokoh dengan Allah kita. Kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Dan di saat kita mendekat dengan Allah, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kita akan baca Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 bagian A, dikatakan demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Di saat kita mendekat kepada Allah, di saat kita datang kepada Allah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, maka Allah akan mendekat kepada kita. Allah akan dekat dengan kita. Dan kalau kita hidup dekat dengan Allah, apapun situasi keadaan yang kita hadapi, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, ada rasa damai sejahtera, ada rasa ketenangan di dalam diri kita. Dan di saat kita berdoa, selain kita semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua adalah di saat kita berdoa, kita ini sementara memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Karena kepercayaan kita kadang di saat diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kadang kepercayaan kita bisa goyah. Tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita menghampiri Allah di dalam doa, kita sementara memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan segala kecemasan kita. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Karena apa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus mengatakan bahwa mari serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, kepada Allah, kepada Bapa yang mengasihi kita. Karena apa? Karena Dia yang memelihara kamu. Dalam terjemahan baru dikatakan Dia yang memelihara kamu. Memelihara. Kalau Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan kita, berarti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita.
kita. Tuhan tahu kapan harus bertindak untuk menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Allah mempedulikan kita. Rasul Petrus mengatakan, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Dia, serahkan semua kegelisahanmu, semua kesusahanmu kepada Dia, kepada Bapa kita di surga. Karena apa? Dia peduli atas kehidupan kita. Allah kita peduli di dalam kehidupan kita. Peduli artinya Dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Nah, lebih jelas lagi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini: serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, kepada Allah, karena Ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Firman Tuhan mengatakan, serahkan segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepada Allah. Karena apa? Karena Allah selalu memikirkan saudara. Allah selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Kita ada dalam pikiran Allah. Allah selalu memikirkan kita dan Allah selalu mengawasi kita. Jadi apa yang kita hadapi, apa yang kita alami saat ini, bahkan apa yang kita rasakan, mungkin keluarga kita tidak mengetahui apa yang kita rasakan, tetapi firman Tuhan mengatakan Allah mengetahuinya, karena Allah mengawasi saudara. Allah tahu apa yang saudara rasakan, Allah tahu apa yang saudara pergumulkan saat ini, dan Allah sementara memikirkan bagaimana akan menolong saudara, apa yang akan Allah berikan buat saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pada kita saat ini, serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Allah, sebab Allah memikirkan kita. Karena Allah tahu, Allah peduli, bahkan Dialah Allah yang memelihara kehidupan kita. Nah, di saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, apa janji Tuhan? Di dalam Filipi tadi Filipi pasal yang keempat tadi dikatakan bahwa ayat yang ke-7, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita. Damai sejahtera di saat kita datang berdoa kepada Tuhan, di saat kita datang menghadap Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita memperbarui kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan rasa aman, ketenangan itu dalam diri kita, bukan sekedar dalam hati, tetapi dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita akan ada rasa ketenangan yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran itu yang seperti apa? Itu adalah perasaan yang meliputi keyakinan yang teguh bahwa Yesus sangat dekat dengan kita dan bahwa kasih Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang kita hadapi saat ini. Walaupun saat ini kondisi situasi tidak aman bagi kita, tetapi damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Itu damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, segala kesusahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali ambil komitmen berdoa, ambil waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Di saat kita semakin dekat dengan Tuhan, damai sejahtera Allah itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Walaupun saat ini kita masih belum
belum bisa datang ke gereja untuk beribadah, mari terus kita bangun mesbah keluarga. Kita terus bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Jangan karena sudah tidak bisa bergereja, kita tidak bisa beribadah di gereja, kita di rumah santai-santai saja. Tapi mari bangun terus mesbah keluarga kita di hadapan Tuhan. Bangun mesbah keluarga, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Karena hadirat Tuhan akan senantiasa memberikan ketenangan. Hadirat Allah akan senantiasa memberikan semangat, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin akan ada ide-ide yang baru yang muncul dalam hidup kita di saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan satu peristiwa di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-5. Pada waktu Yosua akan akan masuk ke dalam tanah perjanjian, Yosua sudah membawa umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu Yosua diperhadapkan dengan satu kota, yaitu kota Yeriko. Kota Yeriko yang dikelilingi dengan tembok. Dan pada waktu itu tidak ada, pintu gerbang kota Yeriko sudah ditutup, tidak ada yang keluar masuk. Karena orang-orang Yeriko ketakutan dengan kehadiran orang-orang Israel, bangsa Israel ini. Pada waktu Yosua sedang memandang ke depan, Yosua melihat ke kota Yeriko. Tiba-tiba datang seseorang dan Yosua berkata, "Siapa engkau, lawan atau kawan?" Tetapi seseorang ini berkata, "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Langsung Yosua tunduk di hadapan Tuhan dengan memberi hormat kepada, dikatakan pada seseorang ini, dan Yosua bertanya, "Apa yang ingin kau sampaikan kepada hamba?" Di dalam versi mudah dibaca, di dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-13-14 dikatakan demikian. Komandan tentara Tuhan, ketika Yosua berada dekat Yeriko, ia memandang dan melihat seseorang berdiri di depannya. Orang itu mempunyai pedang di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya, "Apakah engkau kawan atau lawan kami?" Ayat 14, orang itu menjawab, "Aku bukan musuh. Aku seorang komandan tentara Tuhan. Aku hanya ingin datang kepadamu." Kemudian Yosua tunduk ke tanah untuk menunjukkan hormat dan berkata, "Aku adalah hambamu. Apakah yang ingin Tuhan perintahkan kepadaku?" Ayat 15, komandan tentara Tuhan itu menjawab, "Tanggalkan sandalmu, tempatmu berdiri sekarang adalah kudus." Dan Yosua mentaatinya. Jadi saat Yosua didatangi oleh, dikatakan, komandan tentara Tuhan, ini adalah Tuhan sendiri yang datang kepada Yosua. Dikatakan, "Aku hanya ingin datang kepadamu." Kehadiran Tuhan. Tuhan tahu bahwa Yosua membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Pada saat Yosua berkata, "Apa yang akan Tuhan perintahkan kepada hamba?" Hanya tanggalkan kasutmu saja, karena tempat kau berdiri adalah kudus. Kehadiran Tuhan, kekudusan Tuhan menguasai Yosua. Dan kekudusan Tuhan, kehadiran Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Kehadiran Tuhan kita butuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita membutuhkan hadirat Tuhan. Dan dengan doa, menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, itu adalah salah satu solusi yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.